Assalamualaikum lur, sehat-sehat kabeh kalian sekeluarga ya. Balik mana ambil aku Mbah Icang yang hari ini ditemenin sama Mas Sota makan soto pakai tangan. Gimana ngidul film apa kita ini Mas? Kali ini kita ngidul film bergenre action sci-fi petualangan, judulnya Jumper tahun 2008, Mbah. Memang sudah banyak yang bahas film satu ini ya kan, tapi tenang, santai, lambenya Cak Icang ini selalu menjadikan film lebih menarik dan detail ya kan. Menceritakan tentang seorang remaja yang baru mengetahui dirinya memiliki kekuatan super. Sejak saat itulah dia mulai merampok bank dan hidup dalam kemewahan. Sampai akhirnya dia mulai diburu oleh sekelompok orang. Oh, film Jumper ini seru banget emang. Jadi langsung aja kita ke komenan subscriber Mas Sot. Titip pertanyaan sembelihe dari dulurku Vin YT1181 mau nanya, maklum jomblo. Kemarin aku lagi ngecas HP. Tanganku masuk kecolokan. Aku merasakan getaran. Apakah itu namanya cinta? Sebuah kesimpulan yang lebih ke arah tolol dan putus asa ya. Anda mau lebih geter lagi, coloklah tangan Anda ke kabel listrik sutet. Mau nggak saya cakakan? Been there. Film dimulai dengan seorang pria bernama David yang sedang berdiri di atas patung Sphinx Mesir. David menjelaskan bagaimana keseharian hidupnya yang dengan mudahnya liburan ke berbagai negara dalam waktu singkat. Seperti ngopi kapal api di Paris, berselancar di Maldives, tidur siang di Gunung Kilimanjaro, nonton NBA, juga main sabung ayam di Depok. Semua itu dilakukannya hanya dalam sehari, lur. Karena David memiliki sebuah kekuatan yang tak manuk akal. I could go on, but all I'm saying, I'm standing on top of the world. Coffee in Paris, took a little nap on Mount Kilimanjaro. Film pun flashback saat David masih berusia 15 tahun dan duduk di bangku SMA. Dia adalah remaja normal yang naksir dengan teman sekelasnya yaitu Millie dan juga sering dibully oleh murid lain bernama Mark. Suatu hari David memberikan hadiah untuk Millie yaitu seonggok bola kristal dengan menara Eiffel di dalamnya. Millie pun sangat senang mendapatkan hadiah tersebut. Namun tiba-tiba si pembuli datang dan langsung melemparkan bola tersebut ke lapisan es. Demi kesenangan gadis idamannya, David pun nekat berjalan mengambilnya. Dan yang terjadi, Millie, don't go out there! And the next thing I know, I'm at the Ann Arbor Public Library. ya, David bisa melakukan teleportasi dan itu adalah pertama kalinya dia menyadari kekuatannya. Dari perpustakaan, David pun pulang ke rumahnya. Namun sang ayah William tidak pernah bersikap layaknya seorang ayah dan sangat temperamen. Sedangkan ibunya Mary telah pergi entah kemana sejak David berusia 5 tahun. Merasa tertekan di rumahnya sendiri, David pun tanpa sadar berteleportasi ke tempat yang sama yaitu di perpustakaan sebelumnya yang memang sering dikunjunginya. Where you been anyway? Expect an answer, okay? Hey. Open the door. Just teleport to the library. Setelah itu David pun teleportasi balik ke kamarnya dan terlihat William yang lapor polisi karena anaknya menghilang entah kemana. David pun berpikiran bahwa kekuatannya tersebut bisa membuatnya hidup dengan bebas. Dia langsung mengambil uang tabungannya, packing barang-barang yang diperlukan dan akhirnya minggat dari sana. Di lain sisi, Millie masih galau dan menangis karena orang-orang menganggap David telah meninggal meski mayatnya tidak pernah ditemukan. Namun betapa terkejutnya Millie melihat bola kristal pemberian David yang ada di ayunan halaman rumahnya. Dan Millie yakin bahwa David sebenarnya masih hidup. David ingin menceritakan semuanya ke Millie, termasuk tentang kekuatannya. Namun David yakin tidak ada seorang pun yang percaya kepadanya. Dia memilih pergi menjauhi orang-orang yang dia kenal dan menjalani kehidupan yang baru. Inilah pelompat. I wanted to tell her everything. Who would have believed me anyway? David pun pindah ke kota lain, menyewa kamar hotel yang murah, dan dia sangat bahagia karena bisa hidup dengan bebas, juga bisa melatih kekuatannya lebih sempurna lagi. Pertama-tama David mencoba teleportasi di lokasi yang dekat dengan cara menatapnya. Bisa sih lur, tapi nggak mulus teleportasinya ya kan. Setelah berhari-hari melatih kekuatannya, kini David bisa berteleportasi lebih mulus. Dia pun mencoba berpindah ke tempat yang sangat jauh dari sana, yaitu puncak gedung Empire State di New York.
Hanya dengan melihat gambarnya di majalah sambil membayangkan dirinya saat kecil yang pernah ke sana bersama ibunya Mary. Walah, David pun langsung pindah ke tempat tersebut, Lur. Enak banget punya kekuatan gini ya. You got me? Oh, I got you. I'm not letting you go. Been there. Mommy. Semakin pede dengan kekuatannya, otak kriminal David pun muncul. Hari itu David mampir ke sebuah bank dan izin ke toilet agar bisa melihat di manakah lokasi berangkasnya. Setelah mengingat-ingat gambaran lokasi berangkas tersebut, malam harinya dengan peralatan seadanya, David pun sempat keliru teleportasi ke toilet di sebelah berangkas. Dan karena belum menguasai kekuatannya dengan baik, lantai pun sampai retak, kaca-kaca pecah, juga banyak pipa yang bocor. Sampai akhirnya David berhasil pindah ke dalam berangkas. Jackpot, ya kan Lur? Bolak-balik David pindah dari berangkas ke kamarnya dan menggasak uang yang sangat banyak. Let's go, 2 days rent, you owe me rent. Keesokan paginya, seorang pria yang mengaku dari Badan Keamanan Nasional yaitu Roland datang ke bank tersebut. Dia sudah mengetahui bagaimana cara bank itu dirampok dan Roland meminta pihak bank untuk memberikan rekaman CCTV sebulan terakhir karena si perampok pasti pernah melihat berangkas tersebut. Singkat cerita, 8 tahun kemudian, David sudah mengontrol kekuatannya dengan baik. Entah berapa bank yang sudah dia rampok, Lur. David menjadi kaya raya, tinggal di apartemen mewah di New York, dan bisa berpergian kemanapun dia mau. Yang tentunya David pernah mengunjungi tempat-tempat itu sebelumnya dengan cara normal, ya kan? Agar mengetahui gambaran lokasinya. Setelah mengambil uang secukupnya, David pun pergi cari angin sebentar di Big Ben, London, Inggris, lalu pergi ke warkop random di dekat sana. Dengan izinnya, David mendapatkan seorang wanita dan lanjut berasroli di hotel. Lalu keesokan paginya, David pergi ke Kepulauan Fiji untuk surfing di ombak yang sangatlah ekstrim. Setelah bersenang-senang dan hampir ketelan ombak, David pun langsung berpindah ke atas patung Sphinx di Mesir sambil makan roti O. Di lain sisi, Roland beserta anak buahnya sedang berada di tengah hutan belantara. Mereka berhasil menangkap seorang pria Jepang dengan kekuatan sama yang langsung dibunuh oleh Roland sambil mengatakan jika hanya Tuhanlah yang memiliki kekuasaan berada di segala tempat kapan saja. Setelah itu Roland mendapatkan telepon dari pusat bahwa mereka sudah mendapatkan informasi tentang David, dan saat itu juga Roland pun OTW ke kediamannya. God should have this. We have a lead on the bank, sir. I'll be on the next plane. Sepulangnya David dari Mesir, betapa terkejutnya dia melihat ada tamu di apartemennya, yaitu Roland. Roland mengatakan bahwa sudah 8 tahun lamanya dia mencari-cari David. Tiba-tiba Roland langsung menyetrum David dengan senjata khususnya yang membuatnya susah teleportasi karena otaknya dialiri listrik setinggi 1000 volt. David pun keteteran melawan Roland, Lur, yang memiliki senjata listrik berkekuatan tinggi dengan kabel yang begitu panjang. Sampai akhirnya David pun kabur ke gudang penyimpanannya, memotong kabel listrik tersebut. Lalu mengambil uang sebisanya dan langsung berpindah tempat dari sana. Hard to jump from volts of electricity passing through your brain, huh? I hate jumpers. I got you now. Tanpa disadari, David teleportasi ke rumahnya, dan ayahnya William yang mendengar suara gerudukan pun langsung berlari ke kamar anaknya. Selama ini William merasa dirinya gila karena 8 tahun lalu tiba-tiba anaknya yang berada di kamar menghilang. Namun David hanya mengatakan jika ayahnya tidak gila dan langsung pergi dari sana.
Sementara Roland melapor ke pusat bahwa David telah kabur, namun dia sudah menemukan foto-foto setiap lokasi yang bisa didatangi David dan meminta semua agen untuk menyebar ke lokasi-lokasi tersebut untuk menangkap David. Selain itu, Roland juga menemukan foto seorang remaja wanita. Siapa lagi kalau bukan Millie, ya kan? We have his jump site. I want everybody up and running. I don't know if I'm going crazy here or not. You're not crazy. Keesokan harinya David pun silaturahmi ke rumah Millie dan ibunya pun terkejut melihat David masih hidup. Lalu memberitahu jika putrinya sudah tinggal sendirian dan bekerja di sebuah warkop. Gak pakai lama David pun pergi ke warkop itu hanya untuk melihat Millie sesaat. Namun ketika akan pulang, si pembuli yaitu Mark menyadari jika dia adalah David yang dulu menghilang entah kemana. David pun berusaha menghindar dan berpura-pura tidak tahu apa yang dikatakan Mark. Akan tetapi Millie tiba-tiba datang menyapanya dan sudah mengetahui jika David memperhatikannya dari tadi. Karena Mark bersikap brengkes ke Millie, David pun langsung memukulnya. Mereka bertengkar hingga ke halaman belakang dan David membawa Mark teleportasi ke brankas bank yang pertama kali dia rampok. Of course, Mark ketakutan dan tidak tahu apa yang terjadi barusan. David pun pergi meninggalkannya begitu saja. Dan tak lama kemudian Mark ditangkap karena diduga sebagai tersangka perampokan. Setelah balik ke warkop, Millie pun merawat luka di wajah David. Lalu, karena ditanya soal pekerjaan, David pun beralasan kerja di sebuah bank dan berencana akan pergi berlibur ke Roma, yang mana tempat itu adalah impian Millie selama ini. Gak pakai basa-basi, David mengajak Millie untuk pergi liburan bersamanya. Namun di lain sisi, terlihat pria misterius yang memperhatikan David. Bank, I'm in bank. Didn't you flunk algebra? So come with me. So come with you? You're asking me to go to Rome? Roland sudah mendapatkan informasi bahwa David pergi ke Roma dengan seorang wanita bernama Millie. Sementara itu dengan pesawat Lion Air mereka berdua pun sampai di Roma dan menginap di hotel mewah. Millie pun curiga apa yang sebenarnya David kerjakan karena dengan gampangnya mereka liburan ke Roma dan nyewa hotel mewah. Namun David masih kekeh mengatakan bahwa dia bekerja di bank dan tidak membohongi Millie. Setelah berasal lole sore itu, mereka pun lanjut jalan keliling Roma dan juga mampir ke Colosseum yang sangat ingin didatangi Millie. Akan tetapi anehnya hari itu Colosseum ditutup dan diam-diam David teleportasi ke dalam untuk membuka pintu dari sisi lain. Betapa terpukaunya Millie melihat keindahan Colosseum dan mereka hanya berdua di dalam sana. Akan tetapi karena pintu menuju ke bagian bawah Colosseum dikunci, David pun meminta Millie tetap di sana dan dia akan mencari cara untuk membukanya. Setelah teleport ke tengah-tengah Colosseum, David dikejutkan dengan si pria misterius bernama Griffin yang sedang pipis. Ya, betul, dia juga memiliki kekuatan teleportasi, lur. Orang-orang seperti mereka biasa dijuluki jumper, sedangkan orang-orang yang memburu mereka disebut paladin yang berasal dari suatu organisasi rahasia. Griffin mengatakan jika David terlalu arogan dan ceroboh karena seenaknya menggunakan kekuatan untuk berkeliling dunia dan mendapatkan wanita, namun tak menyadari apa resikonya. Tak lama kemudian datanglah 2 ekor paladin dan ternyata Colosseum ditutup atas perintah Roland yang sudah mengetahui bahwa David akan datang ke sana. Dengan sekali dor David pun tertangkap, namun Griffin yang sudah lebih pro dan berpengalaman mampu menghindari tembakan listrik, bahkan membunuh 2 paladin tersebut. Did you think you were the only one? You really have no idea, boys. Close. Seorang staf yang melihat ada 2 mayat di sana pun memanggil polisi. Griffin langsung pergi dari sana sambil membawa kedua mayat itu dan tanpa sengaja David mengikutinya. David baru sadar jika dia bisa masuk ke celah lompatan Griffin yang muncul beberapa detik setelah teleportasi. Ternyata tempat itu adalah markas Griffin yang berada di suatu goa. Griffin yang panik karena ada orang lain melihat markasnya pun mengusir David kembali ke Colosseum untuk menyelamatkan Millie.
Setelah itu David segera mengajak Millie kabur dari sana tanpa menjelaskan apa yang barusan terjadi. Akan tetapi polisi mencurigai mereka dan langsung diamankan. Look, I'll tell you. I know wasn't supposed to be back there, okay? Saat diinterogasi tentang mayat yang dilihat oleh staf namun telah menghilang, David pun pura-pura tidak tahu dan paspornya langsung diamankan sampai ada pengacara datang membantunya. Lalu ketika Pak Polisi pergi, tiba-tiba ibu David yaitu Mary datang memberikan kunci borgol dan meminta David segera kabur dari sana dalam hitungan 30 detik. Jelas dong David sangat terkejut melihat ibunya. Dia berusaha mengejar. Akan tetapi karena Pak Polisi datang, David pun langsung membawa polisi itu teleport ke atas endasnya patung Sphinx. Karena situasi semakin berbahaya, David membawa Millie ke bandara dan memintanya untuk pulang duluan ke Amrik. Millie bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan siapakah David sebenarnya. David pun hanya menunjukkan ranselnya yang penuh uang, namun dia belum bisa menjelaskan semuanya sekarang dan berjanji akan segera menemui Millie kembali. Di lain sisi, Roland mendapat laporan bahwa 2 paladin tewas dan David berhasil kabur. Setelah itu Roland pun menemui William di rumahnya untuk bertanya-tanya soal David. Seperti kapan terakhir kali William melihat David, siapa sajakah teman-temannya, dan kapan istrinya Mary pergi dari rumah. 8 years ago. 8 years. He split when the kid turned 5. Haven't heard a word since. Karena tidak tahu harus kemana lagi, David pun akhirnya pergi ke markas Griffin dan menanyakan apa yang Paladin inginkan. Griffin pun menjelaskan jika Paladin dan Jumper sudah ada sejak abad pertengahan. Paladin selalu memburu Jumper untuk dibunuh karena dianggap merugikan masyarakat. Bahkan keluarga dan teman-temannya si Jumpers juga akan dibunuh, Lur. Mendengar itu, David yang khawatir dengan kondisi ayahnya pun akhirnya pulang ke rumah. Dan betapa terkejutnya dia melihat ayahnya sudah terkapar akibat ulah Roland. Saat itu juga David teleport ke rumah sakit, berharap ayahnya masih bisa diselamatkan. Untuk memastikan pelakunya memang benar Roland, David pun mendatangi Mark di penjara dan bertanya apakah pria dengan rambut putih pernah mendatanginya untuk mengetahui siapa orang-orang terdekat David. Karena diancam akan dijatuhkan dari puncak Gunung Everest, Mark akhirnya mengaku jika dia memang menceritakan semuanya ke Roland. Told him everything. Why did you do that? Why not? Was his name Roland? Just answer the question. Who are you? Dari sana David pun pergi ke markas Griffin, yang mana dia baru selesai renang di Samudra Atlantik. David memberitahu rencananya untuk membalas dendam ke Roland, namun Griffin langsung mencegahnya karena dia pernah bertarung dengan Roland beberapa kali dan pria itu sangatlah berbahaya. David pun akhirnya mengajak Griffin bekerja sama untuk mengalahkan Roland, tapi Griffin menolak karena dia selalu bergerak seorang diri. David mengikuti Griffin yang teleport ke Jepang dan terus mengajaknya menjadi rekan satu tim. Namun Griffin masih saja menolak. Griffin pun lanjut bersenang-senang dengan mencolong mobil Mercy dan kebut-kebutan ngawur di jalanan, Lur. Griffin mengatakan bahwa Jumper bisa ikut memindahkan barang yang dipegangnya, namun tidak bisa yang terlalu besar seperti gedung atau rumah. Sampai akhirnya setelah dirayu-rayu oleh David, Griffin pun mau membantunya untuk membunuh Roland sekaligus melindungi Millie. Thing must be 2 tons easy. If it moves, I can jump it. Leave her, kill him, you know? Alright, Spud. Mereka berdua pun segera teleport ke bandara Ameriki. Namun sayang pesawat Millie dari Roma sudah mendarat 1 jam yang lalu. David pun akan mencari di manakah Millie berada sebelum Roland membahayakannya. Sedangkan Griffin akan kembali ke markas untuk mempersiapkan senjata. Karena Millie tidak ada di warkop, David pun pergi ke rumahnya. Yang untungnya dia ada di sana dan masih sehat walafiat. Namun tak lama kemudian Roland dan anak buah Paladinnya datang. Mau nggak mau David menceritakan siapa dirinya agar situasi tidak semakin ruwet, ya kan? Jelas Millie ketakutan begitu melihat kekuatan teleportasi David, dan David langsung membawanya ke markas Griffin agar mereka tidak tertangkap.
Akan tetapi dengan peralatan canggihnya, meski celah lompatan telah menghilang, Roland mampu menemukan dan memunculkan celah itu kembali. Griffin yang melihat David membawa Millie pun terkejut karena dia tahu Paladin memiliki sebuah mesin yang bisa mengikuti jumpers. Lalu, yang terjadi? David dan Griffin pun sembunyi di balik tembok, sementara Millie masih di luar dan terbengong-bengong melihat tempat itu yang ternyata sebuah pegunungan. Sampai akhirnya David lengah karena dia melihat foto ibunya Mary yang ada di dinding markas Griffin. David pun akhirnya tertangkap dan akan dibunuh oleh Roland. Tapi yang terjadi, Sooner or later, you all go bad. Thanks for leading me to your friend. Wanjir, OP banget sumpah si Griffin ya kan lur. Sekali lagi ya lur ya, biar puas mukulnya. Roland berhasil diusir ke rumah Millie. Griffin pun mengikutinya dan mereka berduel di sana. Sedangkan David yang masih terperangkap kabel listrik dibantu oleh Millie agar terbebas. Tak lama kemudian Griffin pun balik ke markas sambil membawa mesin pembuka celah lompatan. Mereka mengira situasi sudah aman, namun ternyata tidak. Karena tiba-tiba David akan pergi menyelamatkan Millie, namun Griffin lebih memilih untuk mengorbankan Millie saja dengan cara meledakkan rumahnya, mumpung di sana terdapat Roland beserta pasukan Paladinnya. Karena ternyata Griffin menyimpan dendam kepada Roland yang telah membunuh kedua ortunya saat dia masih berusia 5 tahun, dan saat itulah kekuatan teleportnya diketahui oleh Roland. Gak pakai basa-basi, David pun langsung kabur dengan bom milik Griffin, juga merebut detonatornya. Duel antara dua jumpers pun terjadi di berbagai tempat demi memperebutkan detonator tersebut. Mereka pun berpindah-pindah tempat sampai ke area peperangan di Chechnya. Dan dengan cerdiknya, David menjebak Griffin di Sutet agar tidak ada lagi yang bisa mengganggunya. Setelah itu David teleport ke rumah Millie, namun Roland dan keempat anak buah Paladin langsung menangkapnya. Akan tetapi David tidak menyerah. Dengan tekad dan kekuatannya cinta untuk menyelamatkan sang pujaan hati, David mampu menteleportasikan ruangan tersebut ke sungai dekat sekolah SMA-nya, tempat di mana David 8 tahun lalu dianggap meninggal. Only God. I'm so sorry about what I said. David yang mulai kehabisan nafas karena tenggelam, akhirnya kembali teleportasi ke perpustakaan. Di lain sisi karena Roland juga masih selamat, di sisa-sisa tenaganya, David pun langsung membawanya ke celah kecil di Grand Canyon lur. Siapa coba yang bisa nyelamatin si Roland ini ya kan? Mau coba turun dari sana? Pasti langsung kepleset jatuh. Koit. Could have dropped you with the sharks. I told you I'm different. Beberapa hari kemudian, setelah mendapatkan info di manakah ibunya Mary tinggal, ternyata Mary sudah menikah lagi dan memiliki seorang putri bernama Sophie. Kini David sudah mengetahui jika emaknya ternyata seorang Paladin. Mary menjelaskan bahwa dia mengetahui David seorang jumper sejak putranya itu bisa teleport di usia 5 tahun. Mary pun hanya memiliki dua pilihan, yaitu membunuh David atau meninggalkannya. Yang akhirnya Mary memilih pergi untuk melindungi sang putra. Namun dia terus memantau perkembangan David. Sekarang Mary tidak tahu harus berbuat apa dan hanya meminta David untuk menjalani kehidupannya. What now?
I'm giving you a head start, son. Where do you wanna go? Surprise. Buyar, emang seru banget sih film-film kayak gini ya kan, Lur? Ada juga loh kekuatan teleportasi yang nggak kalah hebat, Lur. Yaitu teleportasi, menghilangkan uang rak.